Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana. Nah, dalam regresi linear sederhana, itu kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, syarat-syaratnya dalam melakukan uji regresi linear, ya, kita buat dulu persamaannya ini. Nah, ada persamaannya. Setelah ada persamaannya, kita lanjutkan ke uji keberartian, uji linearitas, uji koefisien korelasi R, gitu ya. Nah, adapun sebelah kanan ini syarat-syaratnya. Apakah dia akan diterima atau ditolak hipotesis yang telah dibuat, gitu. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas dengan cara menggunakan aplikasi SPSS, gitu ya. Nah, aplikasi SPSS-nya seperti ini. Nah, ini aplikasi SPSS. Silahkan, saya menggunakan nih IBM SPSS yang 19, gitu. Aplikasi ini membantu untuk kita melakukan perhitungan. Nah, langsung aja ya. Saya punya buah data nih, data saya simpan di sini nih, data. Oke, nih. Data latihan regresi linear. Nah, gimana cara inputnya? Gitu. Kalian boleh buat data dulu di Excel seperti ini ya, di Excel. Nah, sambil agak proses agak lama, langsung aja kita buka. Nah, ini cara input datanya. Ini kita mulai dari ini gambar folder ini, gitu. Nah, di sini cari nih contoh regresi sederhana. Jadi folder yang kalian gunakan. Nah, ini ada datanya ya. Ini datanya. Oke, kita minimize dulu. Nah, kita ganti nih datanya, kita menggunakan Excel, cara yang Excel ini. Nah, baru data latihan, baru open. Nah, read variable names from the first row of data. Berarti maksudnya apa? Nah, ini akan membaca baris pertama, minat, motivasi. Saya karena saya membuat itu. Oke. Jadi bentuknya jadinya seperti ini, sama ya. Ini minat, motivasi, sama yang tadi. Nah, kita bandingkan Excelnya. Nah, X minat, Y motivasi, ini angkanya. Ada 10 data. Saya buat sembarang aja ini. Nah, kemudian di sini variable view kita ganti ukur kayak skala ya. Di skala. Dikasih nama label, sudah label. Mau kasih nama label apa? X misalkan minat, Y motivasi. Nah, untuk analisis ya, kita analisis regresi. Oke ya, regresi linear sederhana. Sebelum ini kita harus diuji prasyarat ya. Anggap aja uji prasyarat sudah normal, sudah homogen. Langsung ke regresi linear. Nah, ini nih. Kita analyze, cari regression, baru linear. Nah, gitu. Kita masukkan mana yang dependen sama independen. Independen itu artinya yang mempengaruhi yang minat. Oke, dependen yang dipengaruhi yang Y. Ini ya. Gitu. Oke. Boleh seperti ini langsung kita oke, silahkan, tidak masalah, kita oke. Nah, ini ya. Kita dapat regresi ada 4 tabel, gitu. Ada 4 tabel. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini dalam regresi linear sederhana ya, regresi linear sederhana ini. Nah, ada uji linearitas. Nah, uji linearitas kita dengan lakukan lagi data yang tadi ini kita analyze. Kita compare means. Nah, tadi apa? Dependennya harus ingat. Apa independen sama dependen. Dependennya Y, independennya X, gitu ya. Options, baru kita test for linearity. Kita continue, kita oke. Nah, kita dapetin tabel ya. Yang means nih sama yang regresi linear sederhana. Ada 4 tabel. Bagaimana cara membacanya, gitu ya. Nah, data tadi, nah Excel tadi ini, kita pengen mengetahui, gitu kan, pengaruh antara minat terhadap motivasi, gitu ya. Regresinya pengaruh minat terhadap motivasi. Kita sudah analisis. Ada sintaks pertama dulu. Kita nih persamaan. Oke, kita bentuk persamaan Y sama dengan A tambah BX. Nah,
persamaannya di mana? Saya buatkan di sini coba. Saya coret-coret di situ dulu. Oke, sebentar. Oke. Y sama dengan, nah, oke. Y sama dengan A tambah BX. Gitu ya. Nah, kita lihat nih. Dari persamaan dari hasil SPSS, hasil outputnya. Oke, kita yang koefisien. Nah ini, kita perhatikan yang koefisien untuk persamaannya. Yang persamaannya Y, nah ini konstan. Nah, konstannya berarti nilai dari A. Ya terus yang B-nya ini 0,938. Jadi persamaannya dapat kita tuliskan Y, persamaannya ya. Y sama dengan, ingetin, AX. Oke, kita buat Y topi, seharusnya Y topi. A ditambah BX. Gini ya. A-nya tadi berapa? Kita cek output ya. A-nya di 1,662 konstantanya. 1,662. Oke. 3 angka kita pakai 3 angka belakang koma. 1,662. 1,662 ditambah B-nya tadi berapa? 0,938. Kita tuliskan 0,938. 0,938 X. Nah, ini nih gitu ya. Nah, sudah jadi persamaannya. Terus kita apa nih? Apa sih maksudnya persamaannya itu? Contohnya gini deh. Di sini dia menyatakan persamaannya 1,662 ditambah 0,938 X. Nah, contohnya gini nih. Kita punya nilai minat nih. Kita punya nilai minat. Kayak gitu ya. Kita punya nilai minat. Misalkan nilai minatnya 10. Nilai minat, itu variabel minat ya. Variabel minat nih X tadi ya. Punya nilai sama dengan 10. Nah, dari 10 ini, jika kita substitusikan ke persamaan ini, ya kan, kita substitusikan, berarti kan diperoleh 1,662 ditambah 0,938 X dikali 10. Nah, terus dijumlahkan. Jadi kan 1 dikali 10 sudah jadi 9,38 ya. Dijumlahkan 8 itu jadi, dicek aja 3,6 ya. Coba aja nanti deh hitung. Nah, terus ternyata maksudnya ini apa? Dapat 3,6. Maksudnya gini, jika terjadi perubahan positif ya kan, positif pada skor minat, misalkan ini 10 nih. Misalkan 10. Maka akan terjadi perubahan positif juga sebesar 10 pada motivasi belajar, terhadap motivasi belajar. Motivasi. Nah, peningkatan 10 juga. Kan? Ada 10 di minat berarti akan terjadi peningkatan sebesar 10 juga. Kemudian kenapa positif? Karena variabel ya. Koefisien di depan X gitu 0,938 bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa terjadi perubahan positif pada skor minat, ya kan? Misalkan angkanya 10, akan terjadi perubahan positif sebesar 10 juga pada motivasi belajar. Gitu ya. Oke. Oke, ini untuk yang persamaan dari regresi. Yang persamaan nih, udah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke uji keberartian. Gimana cara bacanya? Uji keberartian, kita perhatikan yang ini nih. Nah, uji keberartian. Kita cari yang ANOVA. Nah, ini ANOVA ya. ANOVA. Kita perhatikan dengan F hitungnya. F hitungnya diperoleh 65,858. Ya. F hitungnya 65,858. Coba tulis, kita bikin di sini. Keberartian di sini. Keberartian. Nah, kita peroleh di sini yakni F hitungnya. F hitung sama dengan 65,858. Gitu kan? Terus kemudian
Nah, jika kita membaca dengan F-table ya, tadi kan perbandingannya ini tadi. Perbandingannya ini. F hitung dibandingkan dengan F-table. F-table-nya berapa? Nah, kita gunakan ini boleh nih. Coba kita ingatin ya caranya kalau kalian lupa. Oke, bisa gini cari F-table. Sama dengan F inverse. Nah, gitu ya. F inverse gitu. Boleh atau cek pakai tabel, silahkan di buku-buku ada pakai tabel. F inverse ini probability kita pakai 5%. 5% berarti 0,05 gitu kan. Jadi kebebasan pertama ada, nah pertama ada variabel ada 2 nih, 2 kurang 1 berarti 1 gitu kan. Terus dari kebebasan yang kedua, nah ada berapa? Ada berapa datanya? Ada berapa sampelnya? Ada 10. Ini ada 10 nih, ada 10 data ini. Ada 10 nih banyaknya. Jadi 10 dikurang banyaknya variabel, 10 dikurang 2. Oke, berarti sama dengan 8. Enter ya. Terus diperoleh 5,3176666 gitu. Nah, 5,317 tuh. Boleh 3 angka belakang koma ya. 5,31 atau 8 ke belakang koma. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan tadi. Nih, F-tabelnya kan tabel 5,318 ya. Nah, F hitung sama F tabel besaran mana? Otomatis besaran F hitung. Apa berarti kalau besar F hitung? Nih, jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti apa? Berarti diterima yang HA gitu. Berarti H0 ditolak. Yang berarti bahwa berarti bahwa ini H alfa yang diterima, berarti koefisien arah regresi berarti koefisien arah regresi berarti itu ya. Nah, selesai nih untuk yang keberartian. Lanjut uji linearitas. Oke, kita bandingkan dengan nih syaratnya sama. H0 nya regresi linear, H alfa nya regresi non linear. Syaratnya F hitung lebih dari F tabel maka H0 ditolak, F hitung kurang dari sama dengan F tabel maka H0 diterima. Kita perhatikan yang linearitas outputnya tadi. Nah, kita perhatikan ini yang deviations from linearity gitu ya. Kita perhatikan ini. Nah, deviation from linearity kita diperoleh ini bahwa nilai 1,008 F hitungnya. Kita pakai hitung. Pakai hitungnya 1,008. Linearitas. Bawahnya uji linearitas. Gitu kan? Oke. Nah, uji linearitas ini tadi dapat berapa tadi? 1,008 gitu ya. F hitung sama dengan 1,008. Oke. Dari 1,008 kita bandingkan dengan F tabel gitu kan. F tabel ini kayak caranya sama. Gini. Nah, F tabelnya berapa? Kita perhatikan aja. Yang tadi kita perhatikan 2 ini. 3 sama 5. Ya ini ya, 3 sama 5. Kita ganti aja di sini. Di sini 3, di sini 5. Kita enter. Dapat 5,409. Misalkan gitu kan. 5,409. Nah, F tabelnya 5,409. Nah, kita bandingkan, berarti ternyata gitu kan. F hitung kurang dari F tabel. Kalau F hitung kurang dari F tabel, berarti kesimpulannya bahwa H ini. Nah, kurang dari berarti H0 diterima. H0 diterima berarti regresi linear. Berarti H0 diterima.
diterima. Oke, kursor tulisnya. Oke, ntar saya perbesar lagi. Nah, oke, mana tadi? 0 diterima. Terbesar. Oke. Mau diterima. Kenapa jadi? Oke. Oke. Nah, 0 diterima berarti bahwa regresi linear. Regresi linear gitu. Nah, yang kedua nih ya. Ini langkah yang kedua, step kedua, keberartian linearitas. Nah, dalam regresi juga ada lagi. Nah, keberartian ini juga bisa untuk menentukan hipotesisnya seperti ini, untuk menentukan bahwa pengaruh secara simultan terhadap motivasi. Berarti ada pengaruhnya. Pengaruh dari minat terhadap motivasi belajar gitu misalkan. Nah, biasanya UJF ini bisa digunakan dalam regresi linear berganda, biasanya sering digunakan. Tapi enggak apa kalau kita baca itu suruh baca enggak apa, berarti artinya simultan. Simultan artinya bersama-sama terhadap motivasi gitu ya. Pengaruh minat belajar ada pengaruh secara simultan terhadap motivasi belajar. Gitu. Kita biar baca. Nah, kemudian ini sudah, sekarang koefisien korelasi. Nah, kita pengen tahu koefisien korelasi, hipotesisnya ini. Kita mencari dengan T hitung. Gitu ya. Nanti lari kita hitung. Nah, di koefisien korelasi R ini ya, berarti kita mencari korelasi atau hubungan. Hubungannya otomatis kalau kita hitung manual kita menggunakan bisa product moment gitu ya. Product moment. Kita lihat nilainya mana nih. Oke. Nah, ini perhatikan di yang koefisien. Nah, yang ini ya, di koefisien 0,944. Ini merupakan nilai dari koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasinya 0,944. Nah, tekan bawah lagi. Koefisien korelasi. Dan korelasinya yakni R-nya sama dengan 0,944 gitu. 0,944. Oke, kita bandingkan ini. Gitu ya. 0,944. Nah, sama dengan ini 0,944. Nah, 0,94 ada tabel kriteria, nanti bisa di download atau buat buku, ada buku-buku banyak. 0,94 itu kategorinya dia sangat tinggi. Oke, sangat tinggi. Nah, kategorinya sangat tinggi. Nah, coba kita bandingkan dengan R tabel gitu kan. Nah, ini R hitung ya, ini R hitung. R tabelnya kayak apa? Oke, R tabelnya kita silahkan di download. R tabel. Oke, sambil nunggu agak lama. Nah, R tabelnya kita perhatikan ini. Nah, oke. R tabel kita menggunakan 5%. 5%. Ini 5% yang dua arah ya. 5% dan 8. Kenapa 8? Karena N kurang 2. N-nya kan 10. 10 kurang 2 ada 8. Jadi ini 0,319. Kok bisa copy? Kok bisa kita copy, kita paste? Gak bisa. Sama dengan 0,6319. Oke. Nulis dari mouse. Oke.
Nah, dapat 0,6319. Gitu ya. Nah, kita bandingkan nih. R hitung sama R tabel. Kira-kira seperti apa? Oke, otomatis ini ya. R hitung sama R tabel ini jika kita bandingkan, otomatis R hitung lebih dari R tabel. Ya kan? Berarti ada hubungan positif, ya kan? Hubungan positif dan signifikan sebesar 0,944. Nah, hubungan positif ini ada hubungan positif ya, dan signifikan tentunya, dan signifikan oke. Signifikan sebesar 0,9 sebesar 0,944. Oke. Antara tadi variabel minat dan motivasi belajar. Ya kan? Kalau hubungan dua-duanya antara dan, kita kata dan, minat dan motivasi belajar. Berarti ini ada hubungannya tadi. Dari data ini ada hubungan. Nah, ini minat dan motivasi. Gitu ya. Nah, setelah korelasi ini, nah boleh kita yang ini dulu, yang atas dulu nggak apa-apa ya. Nah, kita pengen melakukan uji keberartian koefisien korelasi. Sama sebenarnya tadi, kalau yang uji F yang atas ini keberartian pertama secara simultan, yang ini secara parsial. Uji secara parsial. Nah, kita hitung nih, T hitungnya dapat dari mana? Perhatikan lagi dari output. Ya, pakai T hitungnya cari T. Nah, ini T hitungnya sebesar ini. Yang koefisien 8,115 gitu ya. 8,115. Oke. Tidak bisa di Oke. 8,115 T hitungnya ya. Nah, tuliskan lagi coba aja. T hitungnya kita tuliskan aja. T hitung samping di sini. T hitung terlalu kecil. Oke. Ini sampingnya T hitung. Oke, sama dengan berapa tadi? 8,115. Nah, gitu ya. Nah, sekarang T table. T tabelnya kayak apa? T hitung. Boleh pakai ini. Boleh ya. T tabelnya berapa? Berarti sama dengan, ingatin, T inverse ya, T inverse dari probability 0,05. Kemudian dengan banyaknya berapa? 10, sampelnya 10 dikurang 2, 8 ya. Berarti diperoleh 2,30. Nah, berarti dapat sini T tabelnya. T table sama dengan 2,306. Kita bandingkan, otomatis besaran T hitung. Kalau T hitung lebih besar berarti apa? Berarti kembali lagi tadi nih, ingetin. Nah, oke. Ini kalau misalnya lupa, kita buat di sini. Nah, T hitung. Saya minimize. Oke. Gitu. T hitungnya berapa? Gitu kan? Nih. Nah, koefisiennya berarti kan kalau lebih dari berarti T H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti ya kan? H0 ditolak. H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti H alfa yang diterima. Kalau H alfa diterima berarti bunyinya koefisien korelasi signifikan. Nah, gitu. Berarti ada hubungan yang signifikan, maksudnya gitu. Gitu ya. Berarti korelasi signifikan antara minat belajar dengan motivasi belajar. Nah, gitu ya. Nah, kemudian terakhir koefisien determinasi, yang ini koefisien determinasi. Kecil di bawah. Koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini disimbolkan dengan R pangkat 2. Nah, R pangkat 2 ini berapa? Coba kita cek lagi di sini. Nah,
R pangkat 2-nya ini nih, ingat ini, yang R square. R square-nya 0,892 gitu, 3 angka ya. 0,892 ini ingatin. 0,892 jika kita rubah ke persen gitu. Oke. Oke, saya nyambungkan di sini ya. Nah, jika R kuadratnya tadi sama dengan 0,892, kita rubah ke persen berarti samanya dengan 89,2 ya. 89,2% gitu. Nah, gitu. Kita lihatin dulu komanya deh. Kita pakai berapa angka di belakang koma? Cobain di sini. Kita klik nih kalau mau lihat berapa angka nih. Oh, ternyata 0,812 ya kan? 0,8916. Oh, khususnya 0,8916 kita ambil 4 angka deh. 0,891 ini 1 ya. 16. Berarti aku jadi persen 89,16. 89,16. Nah, berarti ini menyatakan bahwa rata-rata motivasi belajar ditentukan oleh minat belajar melalui persamaan regresi tadi. Regresi tadi yang Y sama dengan 1,662 yang tadi ya. 1,662 nih. Yang atas tadi yang 1,662 ditambah 0,938 X. Itu maksudnya rata-rata motivasi belajar ditentukan oleh minat belajar melalui persamaan regresi Y sama dengan 1,662 plus 0,98 X gitu kan. Gitu nih. Minat belajar ditentukan ini gitu. Terus ada sisanya kan 89,16%. Ada sisanya. Sisanya berapa? Sisanya ada sisa. Sisanya sama dengan dikurangi 100 dikurang 89,16 berarti 10,84. Oke, 10,84%. Nah, berarti sisanya 10,84% ditentukan faktor lain. Faktor lain itu apa? Ya nggak tahu. Misalkan dia faktor lainnya yang kita bahas di sini, kita hanya membahas minat terhadap motivasi. Berarti ada pengaruhnya tadi. Ada apa ya? Rata-rata motivasi belajar ditentukan oleh minat belajar sebesar tadi 89,16. Yang lainnya mungkin aja dia kedisiplinan belajar, kemandirian belajar, entahlah, kita nggak tahu variabel lain. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk cara membacanya dari persamaan yang ada ini tentang membaca dari variabel SPSS gitu. Jadi 4 ini kita baca semua. Itu saja untuk perjumpaan kita hari ini. Kemudian untuk contoh-contohnya ini ada file Excel-nya dan file coretannya akan saya lampirkan buat belajar gitu. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.